sudah dibuat jadwal pertandingan debutnya. Ternyata, pemain Atletico Bilbao ini hoax punya darah keturunan Malaysia dan kecap media Malaysia yang mengeklaim dirinya sebagai pemain keturunan. Jelang Piala AFF U23, skuad Garuda Muda buat Malaysia panik dan heran karena hanya mengandalkan pemain lokal. FIFA tolak Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah kualifikasi karena perang yang semakin meningkat. Selengkapnya, hanya di Racing Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Pemain Athletic Bilbao Mikel Korahisar membantah punya darah keturunan Malaysia. Hal itu jelas membuat FA Malaysia dan Timnas Malaysia gigit jari. Beredar kabar beberapa waktu silam, Jauregizar memiliki darah keturunan Malaysia. Hal itu sempat membuat heboh. Isu itu sampai ke telinga media-media Spanyol. Mereka lantas mencoba mengorek informasi langsung dari Jauregizar yang saat ini tengah bermain di timnas Spanyol U21 di Euro U21 ke 2025. Dengan lantang, pesepak bola berpaspor Spanyol itu membantah punya darah keturunan Malaysia. Ia pun heran, orang-orang bisa mengarang cerita semacam itu. Ia pun berujar, orang-orang pandai membuat isu. Mana mungkin main untuk timnas Malaysia? Itu hoax, kata Jauregizar saat ditanya soal darah keturunan Malaysia. Teman saya mengirimi video seorang jurnalis di sana yang mengarang cerita tentang saya yang disebut memiliki darah keturunan Malaysia. Orang-orang pandai mengarang, imbuh pria berusia 21 tahun itu. Dikutip dari Marca, pesepak bola kelahiran Bilbao, Spanyol, 13 November tahun 2003 ini tengah jadi buah bibir di negeri Matador. Ia digadang-gadang segera masuk timnas Spanyol asuhan Luis de la Fuente. Musim lalu, Jauregizar tampil sebanyak 48 kali di semua kompetisi dengan koleksi 3 gol dan 3 assist. Tidak heran bila pemain asal Bermeo ini masuk radar klub-klub teras Eropa. Sementara itu, isu Jauregizar memiliki darah Malaysia tak lepas dari kebijakan naturalisasi yang dilakukan FAM. Sejumlah pemain disebut-sebut tak memiliki darah keturunan tapi bisa memperkuat timnas Malaysia. Belakangan ini, mereka menaturalisasi pemain asal Amerika Latin yang bahkan tak punya histori dengan Malaysia. Maka dari itu, muncul tuduhan anone termasuk isu Jauregizar. Seperti yang kita tahu, negara dari Upin Ipin saat ini sedang jenkar-jenkarnya melakukan program naturalisasi, mengikuti kegacoran program Timnas Indonesia sebelumnya. Bahkan, terbaru, FAM bakal kembali mendapatkan suntikan tenaga baru jika 6-10 pemain grade A rampung menjalani proses naturalisasi. Di ini kita akan bahas perbandingan amunisi naturalisasi milik Timnas Indonesia dan Malaysia dari berbagai posisi. Timnas Indonesia diperkuat sederet pemain naturalisasi berkualitas yang jadi tumpuan di lini belakang. Selain itu, Timnas Indonesia juga memiliki 2 penjaga gampang tangguh yang ada dalam diri Martin Paes dan Emil Audeiro. Lolosnya, tim Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak terlepas dari peran mereka. Sementara itu, Malaysia dihuni sejumlah pemain yang tak kalah tangguh seperti Pakudo Garces, John Irazabal, Matthew Davis, Gabriel Palmero, Dian Coles, dan Lavera Corbin Ong. 2 nama terakhir sukses mencetak gol dalam kemenangan bersejarah atas Vietnam. Di sektor tengah, Timnas Indonesia punya beberapa stok gelandang andalan. Tom Hai, Ivan Jenner, serta Joy Pelopesi sejauh ini masih menjadi opsi pelatih Patrick Kluivert dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Adapun Malaysia selama ini mengandalkan Stuart Wilkin, Noah, dan Hendrik Dos Santos. Kemudian Hector Hevel serta Emmanuel Makuka jadi nama yang terbaru yang ada di skuad dari Mau Malaya. Selanjutnya, di posisi depan, sejatinya tidak banyak pemain di posisi ini yang digunakan. Tidak terlalu banyak pemain yang didatangkan Timnas Indonesia. Sampai saat ini tercatat baru 3 nama, yakni Ragnar Oratmangun, Rafael Schreck, dan Ole Ramni. Tetapi hadirnya mereka cukup berdampak positif buat tim Garuda. Bagaimana dengan Malaysia? Harimau Malaya diperkuat berbagai pemain naturalisasi anyar, Romel Morales, Joao Figueiredo, dan Rodrigo Olgado. 2 nama terakhir bahkan langsung nyekor dalam laga debutnya kontra Vietnam 2 pekan lalu.
Timnas Indonesia. Vietnam mewaspadai Timnas Indonesia U23 dan Thailand. Malaysia kepanasan. Timnas Indonesia saat ini sejatinya telah mampu merubah persepsi pemetaan kekuatan di kawasan Asia. Hal inilah yang membuat Vietnam kemudian mewaspadai perkembangan anak asuh Gerald Vandenberg itu. Namun siapa sangka, negara tetangga kita Malaysia justru seperti kepanasan mendengar kabar tersebut. Baru-baru ini, pelatih asal Korea Selatan itu membeberkan persiapan timnya jelang ASEAN Cup U23 ke 2025. Dalam keterangan terbarunya, Kim mengatakan bahwa Timnas U23 Vietnam hanya memiliki 2 pesaing berat. Kedua pesaing yang dimaksud Kim adalah Timnas U23 Indonesia dan Timnas U23 Thailand. Padahal ketiga tim ini tidak berada di dalam grup yang sama. Garuda Muda yang bersatu sebagai tuan rumah masuk ke dalam grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei. Sedangkan yang Golden Star Warriors ada di grup B bersama Kamboja dan Laos. Lalu, yang Elephant War menghuni grup C dengan Myanmar dan Timor Leste. Kim Sang-sik memiliki alasan yang jelas mengapa mengatakan Indonesia dan Thailand adalah 2 tim yang harus diwaspadai anak asuhnya. Kubu tim negeri Gajah Putih itu dinilai memiliki teknik olah bola yang bagus. Tak hanya itu, Gajah Perang Muda juga dinilai mempunyai organisasi permainan yang apik. Sementara pasukan Garuda Muda memiliki fisik yang kuat dan kecepatan. Oleh sebab itu, aspek-aspek tersebut sangat diperhatikan oleh Kim. Komentar nakoda 47 tahun itu ternyata mengundang reaksi sinis dari media asal Malaysia, yakni Stadium Astro. Dalam laporannya, media tersebut mempertanyakan komentar jurulatih asal negeri gingseng itu. Mereka heran, apakah Timnas U23 Malaysia sama sekali tidak masuk dalam hitungan Kim dengan pernyataan tersebut? Maksudnya Vietnam tidak menganggap harimau muda? Tulis Stadium Astro. Sejatinya, perkataan nakoda Timnas U23 Vietnam bisa dibilang akurat. Hal itu dikarenakan Harimau Malaya belum pernah sama sekali menyentuh babak final turnamen. Prestasi mentereng mereka adalah menyentuh babak final dan meraih tempat keempat ASEAN Cup U23. Winger lincah keturunan jadi senjata Timnas Indonesia U23. Pasukan Gerald Vandenberg terus menunjukkan perkembangan yang signifikan di tubuh Timnas U23. Bukan hanya racikan dan strategi, para pemain pun mulai diplot menjadi senjata di lini pertahanan masing-masing. Sebelumnya, nama pemain muda PSM Makassar, Victor Detan, kembali mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas Indonesia U23, di mana nama Victor Detan masuk dalam skuad ini untuk mengisi pos lini serang. Meskipun Victor pernah mengalami kegagalan untuk masuk, ia tidak kehilangan semangat dengan terus berjuang dan menuju ke konsisten. FIFA bisa saja mencabut status tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia dari Arab Saudi dan Qatar. Mungkinkah status tuan rumah dua negara itu bisa dicabut? Bisakah FIFA bersikap tegas? Dan apabila dicabut, adakah keuntungannya buat Indonesia? Ronde keempat ini pada dasarnya bukan sekedar tahap menuju Piala Dunia. Ini adalah arena paling ganas untuk memperebutkan 2 tiket langsung ke Amerika Serikat. Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, dan Arab Saudi akan saling tikam. Tapi yang jadi masalah, AFC malah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumahnya, alih-alih tempat netral. Irak, Oman, IMA hingga 2004 mengirimkan protes keras kepada FIFA dan AFC soal pemilihan Arab dan Qatar sebagai tuan rumah. Mereka mempertanyakan transparansi soal penunjukan kedua negara tersebut. Meski mendapatkan protes, AFC tetap pada keputusan mereka. Dan tanpa adanya penjelasan lebih detail, dugaan adanya main mata antara AFC, Qatar, dan Arab Saudi pun mengemuka. Kenapa bisa diduga ada jabat tangan di bawah meja? Jawabannya cukup sederhana. Dengan melihat bagaimana tiba-tiba AFC mengubah aturan ronde keempat. Semula sebenarnya akan memakai sistem gugur, tapi diubah menjadi sistem ligam ini dengan dibagi menjadi 2 grup menggunakan sistem round robin. Semua laga di satu grup yang sama dimainkan di satu tempat, dan ini tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Soal penunjukan Arab dan Qatar jadi tuan rumah ronde keempat hingga format laga yang berubah pun mendapat banyak respon di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak yang curiga kalau ini hanya akan menguntungkan tim-tim Timur Tengah. Indonesia seperti dianaktirikan karena menjadi satu-satunya tim yang akan menempuh perjalanan lebih jauh. Kendati Patrick Kluivert sendiri tak menyoalkannya. Namun, belum juga undian putaran keempat dilakukan. Eskalasi konflik di Timur Tengah meningkat. Iran dan Israel saling serang, membuat dunia bergejolak. Di Timur Tengah, perang bukannya meredam, tapi kian runcing dan memanas. Di situasi ini, spekulasi untuk memindahkan tuan rumah putaran keempat mencuat.
karena tidak mungkin untuk melanjutkan laga dalam situasi perang seperti yang tertuang dalam aturan FIFA. Dan kini ada satu pertanyaan penting, apakah FIFA akan turun? Well, dalam dunia sepak bola, AFC memang punya otoritas di Asia, tapi tetap saja FIFA adalah badan tertinggi yang bisa mengubah, membatalkan, bahkan memaksa perubahan demi keselamatan dan kelancaran kompetisi. FIFA punya rekam jejak soal ini, terutama yang berkaitan dengan geopolitik suatu negara tuan rumah. Ketika pandemi melanda, Cina mundur dari tuan rumah Piala Asia 2023 dan AFC langsung mengalihkan penyelenggaraan ke Qatar. Situasi darurat mengharuskan tindakan cepat. Meski bukan perang, keputusan itu menjadi presiden penting bahwa tuan rumah bisa berubah karena faktor non-teknis. Lebih jauh ke belakang, Suriah, Irak, dan Yaman menjadi contoh nyata negara yang dilarang menyelenggarakan laga kandang atau ikut berpartisipasi di kompetisi resmi FIFA karena konflik dalam negeri. Timnas Palestina pernah harus bermain kandang di Malaysia dan Oman karena dilanda perang dan FIFA tak memberikan izin bermain. Irak pun sempat tak bisa berpartisipasi dalam ASEAN Games dan sebagian besar kompetisi Arab selama bertahan-tahan karena perang Teluk ke 1990. Dengan semua ini, intervensi FIFA bukan hal mustahil. Bahkan mungkin dalam situasi sekarang jika memang diperlukan. Bahkan, Timnas Palestina terpaksa beberapa kisah. Timnas Palestina pernah memainkan laga kandang di Yordania dan beberapa negara lain karena situasi di tepi barat dan sekitarnya. Namun, langkah mengubah tuan rumah bukan hanya soal hitam putih keputusan. Qatar dan Arab Saudi adalah investor besar dalam tubuh AFC. Selain itu, mereka juga punya stadion yang didanai miliaran dolar. Ketua PSSI Erick Thohir sendiri menyatakan bahwa kedua negara itu memiliki infrastruktur yang baik untuk menjadi tuan rumah. Selain itu, mereka punya jaringan sponsor, kontrak siaran, dan yang paling sensitif, pengaruh politik. Misalnya saja, Qatar yang punya Nasir Al-Khelaifi, sosok yang dalam hampir 10 tahun kebelakang berperan dalam dunia sepak bola modern. Belum lagi di jajaran Dewan FIFA, ada dua nama yang berasal dari Arab Saudi dan Qatar.